Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Makan itu menyenangkan. Maka semua orang ingin untuk hadir dalam acara makan-makan. Apakah itu baik? Ya baik adanya. Tetapi kalau makan itu tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, ujungnya adalah sakit. Maka seringkali menjadi candaan banyak orang. Habis makan, kenyang, habis kenyang tidur, kalau sakit masuk rumah sakit, habis itu ke rumah duka. Maka bisnis yang laku adalah tempat makan, rumah sakit, dan rumah duka. Tapi mau mengatakan kepada kita semua, apa yang enak itu berlebihan, dan itu sifatnya jasmani, maka itu akan kemudian merusak diri kita sendiri. Lalu apa sih yang sebenarnya yang baik? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, makanan itu memang menyenangkan, bahkan mempererat persaudaraan satu dengan yang lain. Makanan juga membuat orang bisa bersaudara, bisa dekat untuk berbagi kasih. Maka tujuan makan bukan soal kenyang atau tidak, tetapi untuk meningkatkan persaudaraan, berbagi kasih, berbagi sukacita dengan orang lain. Lalu makanan apa yang kemudian bisa membawa kita kepada keselamatan? Orang bisa memilih makan apa, atau orang bisa memilih makan dengan siapa, tetapi orang tidak bisa memilih atau menentukan bahwa makanan seperti ini menghantar orang pada keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman jangan takut. Kita punya makanan yang menghantar kita pada keselamatan. Makanan yang membawa kita untuk mengalami sukacita kekal yang Tuhan janjikan. Kita memiliki makanan rohani yang memberikan kita keselamatan itu, yakni Yesus sendiri. Ia adalah roti yang turun dari surga. Ia adalah roti kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Dia maka akan memperoleh hidup kekal. Itu perkataan Yesus sendiri. Inilah ajaran dan juga jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut kepadanya. Orang Yahudi semakin bingung karena Yesus ini adalah seorang anak tukang kayu, namanya Yusuf dan juga ibunya Maria. Tetapi kenapa mengatakan bahwa ia adalah roti yang turun dari surga? Semakinlah mereka ini ketika mendengar jawaban Yesus ini semakin bersungut-sungut. Karena ia sudah mengatakan ia turun dari surga. Maka orang bilang, jangan-jangan ini hoax, ini tipu-tipu, ini bohong, ini dusta dan lainnya. Pandangan orang yang berbeda dari sebenarnya ini, karena Yesus datang bukan untuk memimpin mereka menghadapi penjajah, tetapi Yesus datang untuk mereka yang terombang-ambing dan membawa suatu ajaran yang berbeda dari pandangan mereka. Ajarannya adalah Ia sendiri adalah roti hidup. Roti yang turun dari surga, yang datang untuk mengenyangkan semua orang, memberikan kekuatan, menghantar mereka yang lapar kepada rasa kenyang akan kebenaran. Sebagai roti kehidupan, Ia mendekatkan kita yang jauh dari Allah. Kita ditarik untuk bersatu dengan Bapa. Roti dari Allah membuat orang Israel terus-menerus berjalan meski mengalami kesulitan dan juga kesusahan. Elia dalam bacaan pertama diberikan roti dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji. Elia dalam bacaan pertama, dalam perjalanannya di padang gurun, ia merasa lelah menghadapi tantangan kesulitan karena panasnya padang gurun. Dan dalam situasi seperti itu, Allah hadir, memberikan dia makanan lewat malaikat. Makanan yang memberikan dia kekuatan, bahkan bisa berjalan 40 hari dan 40 malam. Allah memberikan dia makanan yang memberikan dia kekuatan untuk sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Makanan dari surga ini ada untuk menguatkan iman kita dan juga batin, yang mampu menghantar kita untuk terus-menerus melangkah, untuk berjalan dalam kebenaran meski menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, sampai kepada kehidupan kekal yang Ia janjikan. Karena itu, saudaraku yang terkasih, roti kehidupan yang adalah Yesus sendiri, yang kita terima dalam Ekaristi, kita menerimanya sebagai roti hidup. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih seperti Yesus sendiri. Itulah daya roti kehidupan, roti dari surga. Ia tidak memberikan kita rasa kenyang seperti makanan jasmani lainnya, tetapi memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kasih. Dan ciri orang yang hidup dalam kasih adalah orang-orang yang hidup dalam pengampunan, kasih mesra dan damai sejahtera. Karena itu, kemarahan, pertikaian, fitnah, kepahitan tidak mampu menguasai diri orang-orang yang hidup dalam Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima roti kehidupan agar kita pun dikuatkan, kita pun dimampukan seperti Elia untuk terus-menerus melangkah dalam kehidupan kita, untuk terus-menerus berjalan dalam kebenaran, untuk mengamalkan kasih dan tiba di tujuan yang Tuhan janjikan, yakni akhir hidup kita, yaitu rumah kediaman kita yang kekal, yakni surga, tempat di mana Allah orang-orang hidup. Semoga kita semua menerima makanan rohani ini untuk terus-menerus melangkah, bahwa ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi Allah lewat malaikatnya memberikan kita makanan rohani, lewat Ekaristi, lewat ibadat, lewat pendalaman iman, lewat kitab suci, dan masih banyak cara lain, di mana Allah memberikan kita kehidupan lewat makanan-makanan rohani, supaya kita tetap setia, tetap taat, dan berjalan dalam Dia sampai ke kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap setia kepada Allah yang adalah sumber kehidupan, dan percaya pada Kristus Sang Roti Hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.